Yuk, lanjut. Terakhir kita sampai sini, nggak ada pertanyaan ya? Aman ya? Nggak ada. Yuk, lanjut yuk. Jadi diagonal sisi, diagonal ruang. Siapa lagi? Pagi, Andre. Nah, sekarang kita belajar, iya. Sekarang kita belajar diagonal ruang. Ya. Nah, ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang baloknya 24, lebarnya 18. Lalu yang ditanyakan adalah, tingginya 16, yang ditanyakan adalah diagonal ruang BH panjangnya berapa? Ya. Sip. Nah, cara mencari BH-nya gimana? Kayaknya BH konotasinya jelek ya. HB gimana? Cara mencari diagonal HB gimana? Kalian mikirnya kemana-mana kalau dengar kata BH gitu ya. Diagonal HB gimana? Cara mencari diagonal HB. Kalau dari B mau ke H itu gimana caranya? Apa dulu yang dilalui? Ada yang tahu? Dari B mau ke H, yang dilalui apa dulu? Halo, kelas 8. B, Apa dulu? H ke D, D, A, A, B. Dari mana? Boleh diulangin? A ke B, A ke B, berarti B ke A dulu ya. Lalu A, D, A ke D, lalu kemudian DH. D ke H. Oke, nangkap ya. Nah, karena ada 3 unsur ini, maka tiga-tiganya dipakai untuk nyari panjang si HB-nya. Ya, untuk nyari panjang HB, kita pakai jalur yang tadi disebutin sama Ekles ya. Oke, berarti BH atau HB itu sama dengan akar dari BA kuadrat ditambah AD kuadrat ditambah DH kuadrat. Ya. Coba dicari. B, jadi panjang HB atau BH-nya berapa? Abigail, sorry. Sorry, Abigail. Ya, mirip suara. Oke, thank you, Abigail. Nah, sekarang cari ininya. Cari panjang HB-nya berapa tadi? Ada yang udah dapat? Yang HB-nya berapa? BN-nya tinggal dikuadratin, HD-nya dikuadratin, lalu HD-nya dikuadratin. Ada yang udah dapat?
34, Abigail, 34. Oke. Yuk kita cek yuk. Abigail bilang 34. Berarti ini kan akar dari BA-nya kan 24, dikuadratin kan? AD-nya juga jadi 18 dikuadratin, DH-nya itu 16. Akar 24 berapa? 24 kuadrat berapa? 576 bukan? 76 18 kuadrat. 324 tambah 256. Oke. Jadi berapa kalau dijumlahin? 1156. 1156. Iya. Oke. Itu 800. Oke. Good. Oke, 900. Ya. Jadi akar 1156 apa? Yuk kita berlatih nggak pakai kalkulator ya, nyari akar ya. Yuk. Sekarang kita berlatih nyari akar nggak pakai kalkulator. Oke. Nah, seperti yang Kak Bandar bilang, kita bisa cari faktor dari semua bilangan dengan cara membagi dengan bilangan prima ya. Bilangan prima itu kan berapa aja isinya? 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya ya. Nah, kita punya bilangan 1156. Oke. Nah, 1456 ini kita faktorkan dulu. Pertama kita bagi 2. Bisa nggak bagi 2? 1156. Bisa bagi 2. Halo. 578. Oke, Abigail mic-nya nggak bisa ya? Lagi gangguan ya? 578 bagi 2? Itu sekitar 289. Benar ya, 289. Nah, 289 bagi 2 nggak bisa kan? Bagi 3 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, 7 nggak bisa, 11 nggak bisa. Bisanya cuma dibagi 17. 17 kali 17, 289. Iya Kak, benar. Benar ya? Oke, berarti 1156 ini faktornya adalah 2 kuadrat dikali 7 kuadrat. Kenapa Kak 2 kuadrat? 2-nya ada 2 nih. 1, 2. 17-nya juga ada 2. 1, 2. Sorry ya, 17 kuadrat. Oke. Nah, ini faktor dari 1156. Nah, sekarang Kak, gimana kita cari akarnya? Yuk, kita beresin yuk. Ini ada yang baru masuk lagi. kita bereskan ya. Berarti kan kalau ini akar dari 1156 akar dari 1156 itu kita ganti dengan faktornya sama dengan akar dari 2 kuadrat kali 7 kuadrat 17 kuadrat. Nah, perhatikan di sini ada kuadrat dan akar. Kalau kuadrat dan akar ketemu, kuadratnya hilang, lalu akarnya juga hilang. Jadi tinggal sisa bilangan berapa? 2 sama 17. Itu diapain 2 dan 17? Tambah. Dikali ya. 2 kali 17 berapa? 34 Kak. Jadi akar dari 1156 itu adalah 34. Maka totalnya 34 cm. Kita nggak perlu pakai kalkulator nyari akar. Pakai konsep pantau faktor begini udah ketemu. Asal pembagi bilangannya adalah bilangan prima. Ya. Nanti kita belajar lebih lengkap di kelas 9 tentang bilangan berpangkat, akar, sama faktor ya. Nanti kita belajar di kelas 9 lebih lengkap. Benar ke spill dulu sekarang.
nanti biar kalian bisa latihan tanpa harus menggunakan kalkulator ya. Jadi jangan lagi menghafal untuk mencari angka atau pakai kalkulator. Karena kita punya konsep yang sebenarnya lebih mudah dibanding pakai kalkulator. Ya. Halo Kira, Kira kelas berapa Kira? Kelas 8. 8 benar Maaf ya? saya lambat ya Pak. Enggak apa-apa, enggak. Takutnya kabarnya kamu salah kelas. Tadi ada urusan. Ih, Kira lagi ada urusan. Oke, sampai sini ada yang bertanya untuk diagonal ruang dan cara mencari angka? Yang ini? Jadi mulai berlatih nanti cari akarnya pakai konsep pemfaktoran begini. Ya. Oke, Vivi. Ada panggilan alam, wow. Panggilan alamnya apa tuh? Setor tunai. Oke. Iya, setor tunai maksud. Sakit perut maksud. Ya. Biasanya betul nggak? Betul nggak sih begitu? Betul, iya. Betul ya? Ya, jadi harus setor tunai dulu ke ini, ke toilet. Biasa setor tunainya di ATM, ini kita di toilet setor tunai. Ya. Oke, udah? Ada yang mau bertanya sampai sini? Oke, jadi panjang diagonal ruang dari HB itu adalah 34 cm. Ya. Lanjut kita atau mau dicatat dulu? Jadi tidak lagi pakai kalkulator ya untuk cari akar ya. Kecuali kalau akarnya kayak kemarin yang tidak bisa dibagi apapun, kayak 337 itu kan susah ya kemarin. Nah, baru itu pakai kalkulator. Ya, untuk dapat hasil aslinya berapa sih? Akar 337 baru boleh pakai kalkulator ya. Kalau kira-kira masih memungkinkan pakai pemfaktoran, pakai pemfaktoran. Oke. Ya. Lanjut ya. Ini nggak usah bidang diagonal, nanti kita belajarnya di ini aja. Di kelas 12. Dimensi 3 ini termasuk dimensi 3 ya. Ini nggak usah. Kita skip aja. Kalau kalian dikasih ini nanti mabuk sendiri nanti. Ya. Nah, sekarang kita belajar volume balok. Dari mana sih dasarnya volume balok? Nah, coba perhatikan gambar ini. Ya, jangan ya. Nanti yang itu kita spillnya di kelas 12 yang tadi. Diagonal ruang, bidang diagonal itu nanti di kelas 12. Jangan sekarang ya. Nanti kalian mabok kalau dikasih. Nah, volume balok. Volume balok itu kalau kalian ketemu dengan balok dan kalian bingung, maka kalian bisa coba pakai sisipkan kotak ini, kotak yang coklat ini. Nah, kalian coba masukkan ke dalam si baloknya, lalu susun. Nah, nanti kotak ini akan memenuhi si baloknya. Ya. Nah, kira-kira untuk ngisi kotak ini perlu berapa kotak kecil? Untuk ngisi si balok ini, kira-kira berapa butuh kotak kecil? Nah, kalau satu kotak kecilnya 1 cm kubik, nah, volume kotak besarnya berapa? Ini ilustrasi aja ya, untuk mencari volume balok kalau kita belum paham konsepnya. Ya. Jadi ini dasar untuk mencari volume balok. Dulu para ilmuwan pakainya begini. Yuk, lanjut ya. Nah, jadi volume balok berdasarkan yang tadi itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Nah, dicatat dulu nih volume balok itu rumusnya.
Panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Nah, setelah kalian catat, Kak Bandar punya balok ukurannya segini. 12, 10, sama 9. Kira-kira volumenya berapa? Ada volume, ada balok panjangnya 12, 10, sama 9 cm. Kira-kira berapa volume? Coba cari pakai konsep volume yang barusan ya. Seribu 1080. 12 kali 10 kali 9. Oke, volume jangan lupa ya. Satuannya, kalau luas tuh punya satuan kan, perhatikan kalau luas. Luas itu kan kalau persegi atau persegi panjang kan cuma dua faktor ya. Panjang dan lebar. Atau sisi kali sisi. Pokoknya setiap konsep luas itu, satuan luas itu adalah sentimeter persegi. Ini satuan luas. Ya. Yang perlu adik-adik ingat, satuan luas itu sentimeter persegi. Tapi kalau untuk volume, karena dia ada 3 faktor, ya, panjang kali lebar kali tinggi, atau rusuk kali rusuk kali rusuk, maka satuan volume itu adalah sentimeter kubik, atau bisa juga ini meter persegi ya, atau meter kubik, atau apapun lah. Pokoknya jangan lupa, volume itu konsepnya adalah kubik. Kalau luas itu adalah persegi. Nah, ini harus jadi dasar yang benar, nanti jangan kejebak kalau ada soal. Lihat satuannya juga, jangan cuma lihat angkanya. Ya, kalau ditanyakan volume satuannya kubik, tapi kalau ditanyakan luas satuannya persegi ya. Oke? Ya, sekarang kita cek dulu ya, volumenya jadi berapa sih? Volume sama dengan kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, berarti 12 cm 10 cm kali 9 cm. Nah, 12 kali 10 kali 9 itu 1080 kan? Nah, sentimeternya kenapa kubik, Kak? Ini ada sentimeter pertama, kedua, ketiga. Dikalikan jadinya sentimeter kubik. Kalau luas kan cuma sentimeter kali sentimeter, hanya persegi. Gitu dasarnya, ya. Nah, jawabannya 1080 cm kubik. Oke, adik-adik, kita benerin jawaban outline dan Eklesia ya. Jangan sampai terkecoh volume dan luas. Oke, ya. Sip. Jangan lupa open cam ya adik-adik ya. Yang bisa open cam, ya. Kita mau lanjut open cam terus ya. Silakan dicatat. Kalau nggak ada mau bertanya, kita lanjut. Kalau ada mau pertanyaan, silakan ya. Kalau udah dicatat, kasih jempolnya. Kalau mau bertanya, silakan raise. Dah, nggak ada yang pertanyaan? Jelas? Oke, yuk. Kalau sudah jelas, kita lanjut ya. Nah, ada sebuah balok volumenya 1536 liter. Oke, 1536 liter. Nah, perbandingan panjang, lebar, dan tingginya 4:3:2. Oke, perbandingan panjang, lebar, dan tingginya 4:3:2. Nah, yang ditanyakan, berapa panjang, lebar, dan tinggi balok itu? Anggap ya, yang ditanyakan itu. Panjang, lebar, dan tinggi baloknya berapa? Ada yang bisa cari?
Ada yang mau coba cari? Silakan kalau ada yang mau cari, nggak apa-apa. Kak Bandar tunggu. Kalau nggak ada, Kak Bandar bantu jawab. Mau dicoba dulu atau mau Kak Bandar langsung bantu? Gimana nih? Pada diem semua. Mau dicoba dulu apa mau Kak Bandar langsung bantu? Coba dulu, Kak. Oke, Kak Bandar kasih waktu berapa menit nih? Coba. 5 menit atau 10 menit? Kak Bandar kasih waktunya. 10 menit ya? Oke, Kak. Iya, sampai 10.25 ya. Kita kasih waktu ya. Oke, gas. Jangan lupa open game ya, adik-adik ya. Panjangnya 16, kata Hexa. Jadi kalau panjangnya 16, lebarnya 12, tingginya Tunggu, Kak, masih dicari. oke. 16, 12, 18. 16, 12, 8 kata. Tingginya 8. Oke, berarti Opnil sama Hexa sama jawaban.
Yang lain? Dapat yang lain nggak? Di. Tiga. Oke. Yuk, sekarang kita belajar yuk dari sini. Nah, Kak Bandar sekarang ambil perbandingan ini dulu ya. Jadi kan perbandingannya panjang kali lebar kali tinggi. Tapi Kak Bandar ambil dulu panjang banding lebar ya. Sekarang kita ngomongin panjang per lebar. Panjangnya kan 4, lebarnya kan 3 ya. Perbandingannya. Nah, untuk cari lebarnya, berarti ini kita kali silang ya. Panjang kali 3, lebar kali 4. Kak Bandar singkat panjang pakai P, lebar pakai L. Berarti P per L sama dengan 4 per 3. Maka kalau dikali silang, berarti 4L sama dengan 3P. Maka kalau nyari L-nya berarti 3P per 4. Ya, clear ya. Nanti L-nya kita pakai ini. Lalu kemudian sekarang kita carinya adalah tingginya. Panjang berbanding tinggi. Panjangnya punya perbandingan 4, tingginya 2. Nggak Bandar singkat, panjangnya pakai P, tingginya pakai T, 4 per 2. Kali silang ya. Berarti 4T sama dengan 2P. Maka T-nya sama dengan 2P dibagi 4. 2 bagi 4 kan 1 bagi 2 ya. Berarti T-nya sama dengan 1 per 2P. Oke ya, kita pakai konsep ini nanti ya, tingginya ya. Oke. Nah, sekarang kita masukin ke volumenya. Volumenya kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi kan. Oke, panjang. Ini kita belajar sambil belajar aljabar ya. Volumenya kan 1536. 1536 sama dengan P, P-nya tetap. L-nya kita pakai yang ini. 3 per 4P dikali dengan setengah, tingginya kan setengah P. Ya. Nah, sekarang kita, ini tetap 1536 dulu. Diemin dulu. P kali 3 per 4P kali setengah P. P itu kan sama aja dengan 1P. Ya kan? Satunya nggak ditulis, invisible ya. Perlu ditulis kalau ada satu ya. Nah, kalau di sini 1P, 1 dikali 3 per 4 dikali setengah berapa? 1 dikali 3 per 4 dikali setengah. 1 itu kan sama aja 1 per 1 kan. Berarti 1 kali 3 kali 1 berapa? 3 ya. Terus bawahnya sekarang banyak. 1 kali 4 kali 2. Berapa? 8. P kali P kali P. P pangkat 3. Oke. Nah, sekarang kita cari P-nya. Ya. P pangkat 3-nya kita biarin di situ, di kanan ya. Sekarang kita ganti.
Rubahnya jadi begini. P pangkat 3 sama dengan 1536 dibagi 3/8. Sampai sini ada yang bingung nggak? Kalau bingung, Kak Bandar kasih penjelasan gini. 6 itu sama dengan 2/3 P. Oke, maka P-nya sama dengan 6 dibagi 2/3. Oke ya. Nah, karena 6 dibagi 2/3, pembagian pecahan kan berarti kan dibalikan. 6 dikali 3/2 sama dengan P. 6 kali 3 bagi 2 berapa? 6 kali 3 bagi 2. 6 kali 3 berapa? 18 ya. Bagi 2, 9. Nah, sekarang kita cek, benar nggak? 6 sama dengan 2/3 kali 9. P-nya kan 9. Benar nggak? 6 itu 2/3 dari 9. Kalau plus 8 benar nggak? Ini perkalian pecahan sama pembagian pecahan. Betul. Oke. Berarti kan 9 bagi 3 kan 3. 2 kali 3, 6 kan? Jadi ini clear ya. Nah, konsep ini nanti kita pakai buat kerjain yang ini. Ya, ini nanti dicatat. Ya, berarti ini kan tinggal kita balik kan. 1536 dikali 8/3. Kan dibalikan kayak ini tadi kan. Tadi 2/3 dikali jadi 3/2. Ini sama dengan P pangkat 3. Nah, coba cari 1536 bagi 3 berapa? Ini kalau nggak salah sekitar 512. 536 itu 512 dibagi 3 ya. Oke, 512 kali 8 berapa? 512 dikali 8. Berarti 12 bagi 8 berapa? Ribu 96 ya. 4096 sama dengan P pangkat 3. Nah, ini catat dulu. Kalau udah dikasih catatan, nanti Kak Bandar ajarin nyari akar untuk pangkat 3. Ini catat dulu semua. Nanti Kak Bandar ajarin cara nyari akar pangkat 3 ya. Kalau tadi kan cari nyari akar untuk yang pangkat kuadrat. Ya. Sekarang nanti Kak Bandar ajarin akar pangkat 3 nyarinya gimana. Konsepnya sama pakai pemfaktoran. Oke. Kalau udah dicatat kasih jempolnya yang ini, Kak Bandar mau ngajarin kalian buat cari akar pangkat 3 seperti apa. Sudah? Silakan dicatat. Kita masih punya waktu 7 menit. Buat kita cari akar pangkat 3 dari 4096. Sudah? Yang lain sudah? Vivi, Hexa sudah? Yang lain sudah? Sudah mencatat yang ini?
Ya, ya. Kita ini Kak Bandar hapus ya. Yang lain-lain ini Kak Bandar hapus ya. Nah, sekarang kita belajar nyari akar pangkat 3 dari sebuah bilangan. Jadi akar pangkat 2 dari sebuah bilangan, kita belajar sekarang akar pangkat 3 dari sebuah bilangan. Nah, sekarang kita cari. Kita bisa ya. Tadi kan ada akar kuadrat ya. Akar kuadrat itu kan simbolnya gini ya. Kuadrat. Tadi kan contohnya adalah akar dari berapa tadi? Sebelumnya? 1000 berapa tadi? Yang Kak Bandar ajarin? Akar dari 1000 berapa? 4 kali. Tadi akar berapa sih yang Kak Bandar ajarin? Sorry. Jangan mabuk dulu ya. Santai dulu, santai. Santai dulu aja. Tadi akar berapa ya? 34 ya. Akar 34 itu tadi jangan langsung berasumsi bahwa ini sulit ya. Kak Bandar mau ngajarin sekalian hal yang memang selama ini salah diajarinya adalah menghafal. Tanpa tahu kita konsepnya sebenarnya nyarinya gimana. Ya. Tadi akar 1156. Ya kan? Nah, itu kan sama aja tadi akar 2 kuadrat kali 17 kuadrat. Oke? Nah, karena kuadrat, akar kuadrat ya, maka yang pangkat 2 itu tinggal dicoret dengan akarnya kan. 2 kali 17. Sama dengan 34 tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke akar pangkat 3. Jangan mabuk dulu ya. Mabuknya jangan sekarang. Setelah ini nanti. Lihat ini sulit atau enggak. Nah, sekarang kita contohnya punya bilangan. Contohnya punya bilangan nanti adalah 4096. Ya, nanti kita cari akar dari 4096 ini pangkatnya berapa ya. Nah, simbol akar pangkat 3 itu di sini ada ujungnya ada 3 di sini. Bedakan dengan akar kuadrat. Dan bedanya adalah kalau pangkat 3 ada angka 3-nya di sini. Ya. Maka ini untuk nyari P-nya kita harus mengakar 4096. Tapi bukan akar kuadrat, tapi akar pangkat 3. Kita harus cari akar pangkat 3 dari 4096. Kak, caranya gimana? Sama, kita cari faktor dari 4096 dulu. Faktor 4096 itu berapa? Kita pakai cari yang beda ya. Oke, 4096 bisa dibagi 2 nggak? Bisa ya, 2048. Kabar cepat ya. Bagi 2, 1024. Bagi 2, 512. Bagi 2, 56. 256, sorry. Bagi 2, 108. Bagi 2, itu 54. Lalu, lebih kecil ini. Lebih kecil ini. Jadi 38 sama dengan P pangkat 3. Jangan mabok ya. Ini kalian harus belajar konsep supaya nggak menghafal. Bagi 2, 2048. Bagi 2, 1024. Bagi 2, 512. Bagi 2, 256. Bagi 2 itu 128. Bagi 2, 64. Bagi 2 itu sekitar 32. Bagi 2 itu 16.
bagi 2 lagi 8, bagi 2 lagi 4, bagi 2 lagi 2. Hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 4096 itu punya faktor 2 pangkat 12. Oke ya. Nah, karena 2 pangkat 12, kita baginya jadi bagi 3 semua. Ini kan akar pangkat 3. 12 bagi 3 berapa? 12 bagi 3 berapa dikali? 4. 4 ya. Berarti kita bikin ada 2 pangkat 3-nya 4 kali. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 kan 12. Nah, karena ini ada pangkat 3 dan ini akar pangkat 3, ini tinggal dicoret aja. 3-nya coret, akarnya coret. Tinggal berapa? Bilangan. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa? 16. 16. Jadi P-nya sama dengan 16 cm. Gitu. Ya. Terus Kak, lebarnya berapa? Lebarnya tinggal pakai prinsip si lebar tadi kan, ini kan. Si lebar kan prinsipnya yang ini. Yang ini. Lebar itu yang ini. Terus. Lebar itu kan prinsipnya yang ini. 3/4 P. Tinggi itu setengah P. Ya. Berarti lebarnya sama dengan 3/4 kali P kan. Dengan 3/4 kali P-nya tadi 16. 3/4 kali 16 berapa? 16 bagi 4, 4, 3 kali 4, 12. Tingginya, konsepnya adalah setengah kali P, berarti setengah kali 16. Sama dengan 8. Ada. Wah, O-nya panjang ya. Mama mau nangis. Ya. Jangan nangis dulu lah. Ya. Oke, sejauh ini paham nggak tentang perbedaan nyari akar pangkat 3 sama akar pangkat 2 atau akar kuadrat? Oke, nanti kalau bingung dengan rekamannya ya. Sambil nyatet nanti ya. Kita absen dulu ya, udah 10.36 ya. Oke, yuk. Oke, udah mulai paham ya. Nanti dengerin lagi biar makin paham ya. Untuk Abigail sama Vivi, udah tahu belum link YouTube-nya? Oh, oke, teman-teman bantu ya kirim linknya ya. Link YouTube-nya nanti ya. Untuk nanti di situ ada kelas 7 sampai 12, kalian pilih yang kelas 8 aja. Tapi kalau kalian mau belajar kelas yang lain juga it's okay. Ya. Kita absen yuk. Silakan open cam. Ya. 3, 2, wah Abigail nggak, malah jempolnya gitu ya. Ya, 3, 2, 1. Oke, thank you semua kelas 8. Bye-bye. Kasih Kak. Ya, bye-bye. Yo. Makasih Kak. Iya, sama-sama.